Selamat siang Bu Iren, perkenalkan saya Maitza dari kelas 91 absen 27. Ingin menjelaskan tentang proses terjadinya gerhana matahari, jenis-jenis gerhana matahari, proses terjadinya gerhana bulan, jenis-jenis gerhana bulan, dan juga langkah yang tepat untuk melihat gerhana. Terima kasih. Gerhana atau dalam bahasa Inggris sering disebut sebagai eclipse adalah sebuah fenomena alam ketika suatu benda langit bergerak ke dalam bayangan benda langit lainnya. Gerak revolusi bumi dan bulan mengelilingi mataharilah yang menyebabkan terjadinya gerhana tersebut. Yang dalam hal ini terjadi pada bumi, bulan, dan matahari. Ada dua jenis gerhana yang mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kita, yaitu gerhana matahari dan juga gerhana bulan. Yang pertama yaitu gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi apabila cahaya matahari yang menuju bumi terhalang oleh bulan, atau bulan berada di antara bumi dan juga matahari. Nah, ini adalah contoh gerhana matahari. Matahari menyinari bumi, kemudian pantulannya itu dinamakan umbra dan juga penumbra. Umbra adalah wilayah paling gelap dari sebuah bayangan, di mana semua cahaya sepenuhnya terhalang. Dan penumbra adalah wilayah di mana hanya sebagian sumber cahaya yang terhalang, yang menghasilkan bayangan kabur, namun tidak segelap dengan umbra. Posisi bulan ada di umbra atau penumbra itulah yang menentukan terjadinya gerhana matahari total ataupun gerhana matahari sebagian. Nah, gerhana matahari ini terjadi pada setiap fase bulan baru, tapi tidak setiap pada fase bulan baru juga terjadi gerhana matahari. Karena orbit bulan memiliki kemiringan 5% terhadap bidang ekliptika, sehingga posisi bulan seringkali tidak satu bidang dengan matahari dan bumi. Sehingga gerhana matahari ini terjadi pada saat matahari, bulan, dan bumi berada di satu garis lurus. Jenis-jenis dari gerhana matahari antara lain yang pertama, gerhana matahari total. Peristiwa ini terjadi karena bulan menutupi seluruh cahaya matahari. Posisi gerhana matahari total di mana kedudukan antara matahari, bulan, dan bumi berada tepat di dalam satu garis lurus dan kedudukan bulan berada di dalam umbra bumi. Yang kedua yaitu gerhana matahari cincin. Saat posisi matahari, bulan, dan bumi tepat berada dalam satu garis lurus, hanya saja letak bulan lebih jauh dibandingkan dengan gerhana matahari total. Letak bulan lebih jauh daripada bumi, sehingga bayangan masih ada yang masuk ke dalam bumi. Yang ketiga yaitu gerhana matahari sebagian. Proses terjadinya gerhana matahari sebagian yaitu saat posisi matahari, bulan, dan bumi berada dalam satu garis lurus, namun posisi bulan akan sedikit melenceng, sehingga permukaan bulatan bulan saat mencapai proses puncak gerhana matahari hanya dapat menutupi sebagian sinar matahari. Pada proses gerhana matahari sebagian ini, sinar matahari yang tidak tertutup secara 100% sehingga masih terdapat bagian sinar matahari yang tidak tertutupi bayangan bulan. Gerhana matahari sebagian ini dapat terjadi ketika posisi planet bumi terletak di wilayah bayangan penumbra bulan. Gerhana matahari tidak dapat berlangsung lebih dari 7 menit 40 detik. Ketika gerhana matahari berlangsung, orang tidak dapat melihat gerhana matahari dengan mata telanjang karena hal ini dapat merusak mata secara permanen dan dapat mengakibatkan kebutaan. Cara mengamati gerhana matahari yang benar adalah menggunakan kacamata khusus dan menggunakan proyeksi lubang jarum. Yang kedua yaitu gerhana bulan. Gerhana bulan terjadi saat sebagian atau keseluruhan penampang bulan tertutup oleh bayangan bumi. Apabila bumi di antara matahari dengan bulan dan berada di satu garis lurus yang sama. Ini adalah contoh gerhana bulan, di mana saat matahari, bumi, dan bulan berada dalam satu garis lurus.
Jenis-jenis gerhana bulan yaitu yang pertama gerhana bulan total. Terjadi saat matahari, bumi, dan bulan berada di satu garis lurus dan bulan tidak mendapatkan cahaya matahari sedikit pun. Yang terjadi pada fase bulan purnama pada bulan bumi yang sedang mengalami malam hari dan mengalami fase bulan purnama, seharusnya bulan terlihat penuh di langit. Namun karena posisi bulan berada di dalam umbra bumi, sehingga bulan tidak dapat memantulkan cahaya matahari karena terhalang oleh bumi. Jadi di belahan bumi yang sedang mengalami fase bulan purnama tidak mendapatkan cahaya matahari secara utuh, sehingga di langit tidak ada bulan. Yang kedua yaitu gerhana bulan sebagian, terjadi saat posisi matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis lurus. Hanya saja letak bulan berada di setengah umbra dan setengah di penumbra. Jadi sebelum adanya gerhana bulan total dilalui oleh gerhana bulan sebagian. Seperti ini. Yang ketiga yaitu gerhana bulan penumbra. Terjadi saat posisi matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis lurus. Hanya saja letak bulan berada di penumbra bumi. Sederhananya, gerhana bulan total terjadi saat bulan berada di umbra bumi. Gerhana bulan sebagian terjadi saat bulan berada di setengah umbra dan setengah di penumbra. Dan gerhana bulan penumbra terjadi saat bulan berada di penumbra bumi. Berbeda dengan gerhana matahari, gerhana bulan dapat diamati secara langsung dan tidak berbahaya bagi mata kalian.